Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S menyatakan jika KPK mulai menunjukkan geliat kembali dalam menindak aksi korupsi di Indonesia. Menurut LP3S, KPK perlu mendapat dukungan publik agar terus menunjukkan kinerja positif. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES mengadakan webinar dengan tema evaluasi dan prospek hukum demokrasi. Mungkinkah KPK bangkit kembali? Tema ini berkaitan dengan aksi KPK yang kembali menangkap pejabat terkait kasus korupsi. LP3ES memberikan apresiasi kepada KPK yang kembali menunjukkan ketegasan. Penindakan ini dinilai sebagai suatu pengharapan di tengah minimnya kepercayaan kepada KPK setelah penunjukan pemimpin baru dan disahkannya revisi undang-undang mengenai KPK. Dukungan dari publik diperlukan agar KPK semakin percaya diri dan menunjukkan kinerja yang positif. Saya memaknai apa yang dilakukan oleh novel itu adalah sebagai satu resistensi gitu di tengah hamparan pesimisme, situasi yang serba sulit gitu. Ternyata masih bisa kita melakukan itu. Gitu. Meskipun tentu saja nanti ada pembahasan politiknya. Kenapa kok dari Gerindra, kenapa bukan dari partai lain, kenapa Harun Masihu tidak terungkap? Gitu. Kenapa yang ini sepertinya nggak pernah kita dengar tiba-tiba bisa terungkap? Gitu. Saja pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks seperti ini, gitu, ketika ternyata KPK masih bisa berperan, gitu, maka disinilah menurut saya support ya, dukungan publik untuk membuat KPK lebih berani lagi, lebih progresif lagi itu diperlukan. Gitu. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan KPK, terutama mengenai peran penyidik KPK termasuk Novel Baswedan yang memberikan pengaruh terhadap arah KPK pada saat ini. Namun, KPK tetap memiliki masalah yang perlu diperhatikan, antara lain mengenai kelembagaan KPK dan penanganan kasus-kasus besar. Yang sebetulnya harus berjalan seiring ketika kita bicara konteks pemberantasan korupsi. Nah, jadi dua itu. Jadi cara pandang kita kemudian melihat KPK pasca 2019, pertama dilihat dari sisi konteks revisi Undang-Undang KPK-nya, dan kemudian yang kedua dalam konteks visi misi atau perspektif 5 orang pimpinan KPK. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ada dinamika tentu saja. Bapak Ibu yang ada di sini ya, para partisipan mungkin bisa merasakan itu juga, bahwa ada dinamika yang sedang bergerak di KPK. Baik itu pada level pimpinan, ya, pada level penyidik, pada level pegawai, yang itu menurut saya bisa kemudian kita maknai bahwa sebenarnya pada titik tertentu KPK sedang mencari cara untuk beberapa pihak yang ada di KPK itu sedang mencari cara untuk bagaimana membuat KPK terlihat lebih punya peran yang lebih kuat dalam penindakan. Selain itu, KPK juga memiliki tugas berat lainnya, yaitu untuk menghapus stigma sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang mengikuti selera penguasa. Perburuan misalnya memburu kekuasaan yang paling tinggi misalnya untuk pilpres, lalu kemudian nanti di daerah ada pilgub, ada pilkada kabupaten kota. Nah ini bisa jadi akan saling mengamputasi untuk mencapai tujuan, di mana kadang-kadang tanpa kontrol yang kuat, politik sebenarnya bisa digulirkan sebagai sesuatu yang menghalalkan segala cara. Nah, kaitannya dengan kasus kemarin, misalnya penangkapan Menteri KKP, begitu mudahnya menangkap KKP, tapi begitu susahnya menangkap Harun Masihu. Ditetapkan sebagai tersangka itu dari Januari sampai sekarang belum tertangkap. Ada apa dengan Harun Masihu? Ini terkait ya. Waktu Harun Masihu ditangkap itu, bisa dibuktikan bahwa ini orang ada kaitan dengan misalnya sekjen partai pemenang pemilu. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK harus terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Tindakan KPK yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu patut mendapat apresiasi. Eril Raka, Feriska Emanuel, Berita 1, Jakarta.